Jadi Undang-Undang 11 tahun 2019 adalah sebuah undang-undang yang sangat revolusioner karena menentukan masa depan iptek di Indonesia. Undang-undangnya judul lengkapnya adalah Undang-Undang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional. Kembali. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sisnas Iptek. Di mana di dalam undang-undang tadi, ini undang-undang yang pertama yang kita punya. Kalau undang-undang yang lain kan biasanya revisi-revisi. Kalau ini memang undang-undang pertama tentang iptek. Dinyatakan di sana bahwa tujuan iptek, pengembangan iptek di Indonesia ada 8. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tentu saja manusia mana? Manusia Indonesia tentu saja. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian. Ini yang penting, meningkatkan kemandirian. Karena tadi disebutkan oleh moderator, saya adalah komisaris holding pangan, namanya Raja Wali Nusantara Indonesia. Ini adalah holding dari seluruh BUMN pangan di Indonesia. Saya tahu persis di sana kita, ya mungkin kita sering baca juga ya, beras saja impor. Padahal Indonesia ini negara yang katanya Katakus Plus itu begitu subur, tongkat dan batu kita lempar aja tumbuh jadi tanaman, tapi beras saja impor, ajaib. Jagung impor, gula impor. Mungkin karena orang Indonesia manis-manis ya, jadi gulanya habis ya. Indonesia punya 27 pabrik gula, untuk mencukupi 270 juta mulut nggak cukup. Tiongkok itu hanya punya 6 pabrik gula, itu mereka bisa menghidupi lebih dari 3 miliar manusia di Cina. Jadi kita lihat betapa jumlahnya ya. Kita ini punya 27, untuk menghidupi 270 aja nggak cukup, sampai harus impor. Di Cina, hanya dengan 6 pabrik gula, mereka bisa memenuhi kebutuhan gula untuk hampir 3 miliar manusia. Nah, lebih parah lagi daging. Daging sapi kita impor. Ayam saja yang banyak di mana-mana, banyak peternakan, impor juga. Karena nggak cukup kebutuhannya. Nah, yang paling parah ini adalah ini urusan ibu-ibu ini, garam. Coba bayangkan, garam aja, negara yang gini maju, negara begini hebat, banyak profesornya, garamnya impor gitu. Garam kita impor dari Australia nih, tempat sekolahnya moderator kita ini, tempat sekolah saya juga sih. Jadi garam aja kita impor. Padahal Indonesia adalah negara yang punya panjang pantai terpanjang di dunia. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena memang selama ini kita nggak kita arahkan untuk tadi, untuk ke sana. Benih padi contohnya. Benih padi ini disuplai oleh salah satu anak perusahaan Raja Wali Nusantara namanya Sangyang Sri. Itu benihnya impor dari Filipina. Yang namanya IR21, IR22 dari zaman Pak Harto dulu itu, yang beras IR itu masih impor sampai sekarang. Kita ini begitu banyak lembaga penelitian nggak punya benih buatan sendiri. Ada sih banyak penelitian di lembaga penelitian menghasilkan benih-benih unggul, tapi nggak pernah sampai ke pasaran. Sampainya kemana? Sampainya ke Scopus. Nah ini Indonesia ini begini nih, penelitian hasilnya sampai di Scopus dipajang gitu, sudah selesai Scopus, terus dipakai untuk naik pangkat jadi profesor, terus sudah selesai gitu. Ini yang jadi masalah di penelitian kita ya. Nah ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Nah, yang keempat adalah untuk memajukan daya saing bangsa. Bagaimana agar bangsa kita punya daya saing lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Yang kelima adalah memajukan peradaban bangsa, karena iptek itu tidak hanya exact science, tapi juga ada social science di sana, jadi berkaitan dengan peradaban, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah menjaga kelestarian alam. Kita tahu bahwa selama ini pembangunan telah banyak merusak alam di mana-mana. Makanya kemarin ada demo ketika di Sangye sana dikeluarkan izin untuk tambang emas, yang separuh pulau itu dipakai tambang emas, masyarakatnya ribut kan, baca di media ya. Kenapa? Karena bayangin separuh dari pulau itu hilang dipakai untuk tambang emas. Makanya penduduknya marah gitu. Nah ini karena kita memang bukan salah pemerintah, kita sendiri nggak tahu, banyak tidak tahu. Jangankan urusan emas ya. Tahun yang lalu ketika kita pandemi, tiba-tiba nggak boleh tatap muka. Kita sekolah sampai dari kampus sampai anak TK pun harus tatap layar, harus menggunakan internet. Tiba-tiba kita tahu bahwa ternyata masih ada 13.000 desa yang tidak ada internetnya, itu baru tahu tahun yang lalu. Jadi pandemi ini banyak manfaatnya itu ternyata. Jadi gara-gara ada virus kita tahu bahwa ternyata tidak seluruh desa di Indonesia itu ada internetnya. Makanya kalau baca
koran ada yang harus naik ke atas atap, harus naik ke atas pohon mangga itu ya kami sendiri di Telkom baru tahu gitu. Coba ya, bayangin aja gara-gara anak-anak nggak bisa sekolah naik ke pohon diberitakan baru ternyata nggak ada internet di situ. Kita terkaget-kaget. Nah ini betapa kita ini nggak paham tentang negara kita sendiri. Tapi ya kita harus maklum Bapak sekalian, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, itu kalau kita terbang itu 8 jam. Itu sama dengan terbang dari London sampai Teheran. Artinya Indonesia itu luasnya sama dengan seluruh Eropa Barat, ditambah dengan Timur Tengah, baru jadi satu namanya Indonesia. Kalau kita bentangkan dari selatan ke utara, Indonesia itu bentangannya adalah dari Jakarta sampai Tokyo. Jadi kalau Bapak Ibu ke Amerika lewat Tokyo itu 8 jam itu mendarat di Tokyo. Baru kemudian nyebrang Samudra Pasifik ya. Nah, artinya apa? Indonesia itu sebetulnya sama dengan Sumatera, ditambah Singapura, ditambah Malaysia, ditambah Kamboja, Laos, Kunyit, kalau Laos enggak cuma Kunyit ya, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, Korea, Jepang dijadikan satu baru sama dengan Indonesia. Jadi negara kita ini luas, saudara sekalian, Bapak Ibu. Jadi jangan kita merasa negara kita ini kecil, negara kita itu besar. Dan ekonomi kita juga hebat loh. Makanya kemarin Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden G20. G20 itu adalah 20 negara yang ekonominya terbesar di dunia, nomor 1 sampai 20. Indonesia kalau dari sisi GDP absolut kita nomor 19, tapi kalau dari purchasing power parity artinya GDP yang di-adjust berdasarkan daya beli, kita itu nomor 7. Jadi Indonesia bukan bangsa miskin, kita ini bangsa kaya, nomor 7 di dunia. Makanya tidak heran cabai saja impor gitu karena kita ini kaya ya. Garam aja impor karena kita kaya, itu banyak duit gitu. Nah, tapi ini nggak boleh terulang lagi. Saya selalu katakan dalam berbagai seminar mengenai pangan, saya ini dulu kan ketika di Telkom ngurusi langit, ngurusi satelit, ngurusi tower, ngurusi internet, tiba-tiba sekarang ditugaskan di Raja Wali Nusantara yang urusannya bumi, urusannya perut, pangan, beras, padi gitu. Nah, jadi saya selalu sampaikan begini, untuk ada penelitian ini, untuk sebuah negara yang populasinya lebih dari 100 juta, kalau makanan pokoknya impor, itu membahayakan masa depannya. Kalau suatu saat Vietnam ini marah, nggak mau jual beras ke kita, mati kita, nggak bisa makan. Kita nggak ada internet, nggak mati. Tapi kalau nggak ada makanan, game over gitu, selesai. Jadi makanya makanan itu menjadi topik utama nanti. Nah, ini kaitannya nanti juga dengan urusan halal ini ya. Nanti saya kaitkan ke sana. Nah, jadi kemandirian bangsa kaitannya di sana. Kemudian yang ke-8 adalah menjadi dasar perumusan kebijakan untuk menjadi menangani solusi untuk masalah pembangunan. Tadi saya sampaikan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi kontroversial. Bukan karena salahnya pemerintah, karena datanya kita nggak punya. Jadi ketika dulu kan ada ledekan ketika COVID pertama muncul dulu ya, terus ada ledekan, nanti juga sembuh sendiri, masih ingat gitu ya, ada menteri yang ngomong gitu kan, Allah itu minum jahe juga sembuh, itu bukan apa-apa, bukan salahnya beliau-beliau itu, karena memang nggak ada, kita nggak punya datanya. Vaksinnya aja, negara begini besar, nggak punya. Gitu. Baru sekarang terkaget-kaget kita mau mencoba bikin vaksin merah putih. Keburu sudah ada COVID datang, baru kita impor semua vaksin. Coba kalau waktu itu negara-negara penghasil vaksin yang tergabung dalam Gavi, yang memproduksi vaksin itu namanya Gavi, itu kalau dia tidak memberikan atau tidak mau memberikan vaksinnya ke Indonesia, mungkin banyak di antara kita ini sudah berkelimpangan kena COVID gitu. Ya kemarin juga banyak ya. Yang kedua contohnya adalah kita ini juga saya sampaikan kemarin ketika dalam seminar mengenai kesehatan. Selama pandemi ini sudah ada 4 juta kira-kira ya kena COVID ya. Kalau statistik kita kan 4 jutaan orang yang kena COVID ya. 4 juta orang yang kena COVID itu ada yang sembuh, ada yang meninggal. Yang meninggal kira-kira 100 ribuan lah ya. Tapi yang sembuh itu kira-kira hampir 3,9 juta. Nah sampai sekarang itu kita nggak tahu. Nggak ada data orang ini sembuh dikasih obat apa. Ada yang coba-coba dikasih ivermectin sembuh, ada yang coba-coba dikasih sampai digosokin minyak kayu putih sembuh. Ya oke lah, treatment kedokteran itu boleh apa saja. Tapi kita punya sebenarnya data yang sangat kaya.
Nah, kalau dilakukan namanya data analitik, itu kita bisa lakukan. Oh, kalau kena COVID, kemudian komorbidnya itu jantung, hipertensi, maka obat ini yang cocok. Kalau misalnya kok kena COVID, tapi anak muda yang komorbidnya nggak ada, maka dikasih minyak kayu putih aja sembuh. Nah, itu kan datanya ada di hampir 4 juta orang yang sembuh ini. Tapi data ini karena tersebar di banyak rumah sakit, tidak bisa diolah. Nah, ini Indonesia ini salah satu problemnya nanti adalah data tersebar di mana-mana, saking tersebarnya kita tidak tahu lagi mengenai bagaimana kalau kita harus mengambil kebijakan, merumuskan kebijakan. Jadi ketika kemarin terjadi kontroversi, mungkin Bapak Ibu ngikuti ya, obat cacing namanya ivermectin ya, rame ya. Ada orang yang dikasih ivermectin sembuh, ada juga dikasih ivermectin mati gitu ya. Nah, sebetulnya yang mana, boleh atau tidak? Terjadi perdebatan, nggak karu-karuan, nggak jelas. Padahal datanya itu ada. Nah, inilah yang ke-8 ini harus IPTEK itu harus menjadi dasar dalam pemerintah siapapun nanti ke depan dalam perumusan kebijakan. Jadi istilahnya, istilah kerennya dalam bahasa Palembang itu science-based policy. Itu yang tidak pernah dilakukan. Sekarang yang dilakukan itu namanya instinct-based policy. Jadi pejabat kita itu kalau mengambil keputusan dia bertapa dulu sampai dapat wangsit. Ya, gini gitu. Kemudian dapatlah wangsit, kemudian dilakukan reshuffle misalnya. Ini kan tidak ilmiah. Nah, ini 8 tujuan dari IPTEK kita. Nah, dalam Undang-Undang nomor 11, IPTEK itu sekarang ditangani oleh ada 5 lembaga. Nah, ini yang perlu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kenal ya. Yang pertama ada namanya Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Ini namanya Lembaga Litbang. Lembaga Litbang ini tugasnya adalah melakukan penelitian yang hebat-hebat, mencari hal yang baru, yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya. Nah, ini yang kalau kita sekolah S3 itu novelty itu ya. Jadi sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Misalnya bisa nggak kita membuat sapi yang gedenya segede gajah gitu. Atau padi yang bulirnya itu gedenya kayak jagung gitu. Jadi makan sesendok aja udah kenyang gitu. Nah, itu namanya lembaga litbang. Tugasnya melakukan invention atau penemuan baru. Nah, selama ini kita banyak melakukan ini. Kita lupain ke sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ada lagi, masih ada 5 lembaga lagi, 4 lembaga lagi. Yang lembaga yang kedua adalah lembaga pengkajian dan penerapan. Ini kalau di BRIN dikenal lembaga JIRAP. Kalau tadi litbang ini JIRAP. Bukan jirap-jirap ya, kalau jirap-jirap kan kalau lihat hantu jirap-jirap kita ya. Jadi jirap, pengkajian dan penerapan. Jadi tugasnya adalah dari invensi yang sudah dilakukan oleh baik dari dalam negeri, dari Indonesia, maupun dari negara-negara lain, dikaji dan diterapkan. Ini yang kita selama ini nggak ada. Kita di kampus mungkin mengenal namanya penelitian terapan, tapi penelitian terapan pun juga bukan seperti itu. Kalau pengajian penerapan itu sudah ada teorinya, sudah ada ilmunya, kemudian kita bawa ke Indonesia, cocok nggak untuk diterapkan di Indonesia. Nah, jadi kalau di lembaga litbang itu kita bebas berpikir liar, apapun boleh kita temukan, mau menemukan planet baru boleh, mau menemukan satelit baru boleh, menemukan rumus baru boleh, menemukan kimia baru boleh, menemukan teori perbankan syariah baru boleh. Tapi kalau lembaga JIRAP ini adalah teorinya sudah ada, kita terapkan. Tapi belum di pasar, masih dalam skala eksperimental. Nah, yang ketiga, nah tempat kita ini, kampus. Kampus ini agak unik, Bapak Ibu sekalian. Karena kampus itu selain selama ini melakukan banyak sifatnya litbang. Nah, nanti akan didorong agar kampus juga melakukan JIRAP juga. Jadi, nanti selama ini kan publikasi kita dituntut, ya publikasi harus ada yang baru dan sebagainya, nanti tidak harus selalu itu. Sekarang ini memang sudah ada antaranya ya, kan kalau makalah itu ada makalah penelitian, ada makalah pengabdian masyarakat. Nah, kira-kira ini mirip-mirip seperti itulah, makalah untuk pengabdian masyarakat. Nah, jadi tapi yang unik dari perguruan tinggi adalah adanya fungsi yang disebut menyiapkan SDM. Selama ini kita juga tidak menyadari bahwa jumlah peneliti kita itu ternyata baru sangat sedikit. Peneliti yang benar-benar ya, yang benar-benar hebat itu nggak banyak ternyata. Jadi hanya 0,02%.
Kalau ditambah dengan peneliti abal-abal itu adalah dosen yang ngajar tapi harus meneliti juga karena tridharma, kalau nggak naik pangkat, sehingga publikasinya ya kelasnya sedang-sedengan gitu, nggak hebat-hebat, itu mungkin baru 0,03%, nggak banyak. Nah, jadi padahal untuk negara kalau mau maju, peneliti ini harus naik sampai 2%, sama dengan entrepreneur, kira-kira begitu. Sehingga kita punya paten yang banyak. Nah, tugas kampus nanti adalah menyiapkan SDM. Karena bagaimanapun namanya iptek, mau litbang, mau jirap, itu fokus komponen utamanya adalah SDM. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang punya peran penting. Nah, karena itu nanti di belakang saya akan sampaikan bagaimana nanti akan ada mekanisme exchange atau pertukaran antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian. Nanti yang menarik ini di sini. Nah, yang keempat adalah badan usaha, bisa BUMN, bisa swasta. Inilah yang kemudian menerapkan hasil dari jirap tadi, yang sudah diuji coba dan bagus, kemudian dikomersialisasikan. Jadi, misalnya kita menemukan tadi bibit padi yang hebat gitu ya, dari litbang sudah diuji coba, ternyata cocok ditanam di Indonesia, sudah melalui siklus berapa tahun. Nah, kemudian ketika dijadikan produksi massal, itu tugas dari badan usaha. Nah, selama ini putus di situ, antara dari bank ke jirap aja putus, jirap ke badan usaha lebih-lebih lagi. Banyak di antara kita ini, penemuan kita itu hanya berhenti di perpustakaan, tidak pernah jadi produk yang ada di pasar. Kemarin kita mau mencoba satu namanya Jinus yang dari UGM itu, tetapi ternyata nggak berhasil juga karena tidak sukses melewati uji-uji yang sifatnya komersial. Karena kalau kita sudah bicara yang keempat ini, badan usaha, ini bicaranya adalah UUD. Badan usaha itu ngomongnya adalah ini untung atau tidak. Tidak bicara mengenai idealisme, tidak bicara mengenai ini produk bagus, tidak bicara mengenai hebat, tapi laku atau tidak. Nah, ini yang juga tidak dimiliki oleh para peneliti dan termasuk dosen di antara kita. Di antara kita ini menemukan sesuatu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu laku apa enggak sih gitu ya. Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol dengan moderator soal waktu presentasi dikatakan kan Indonesia itu potensi syariahnya 3,5 miliar dolar, ya kan? Tapi dari dulu jadi potensi terus gitu ya. Buktinya apa? Market share-nya hanya 6%. Gitu. Jadi yang kafir itu 94%, yang syariah 6%. Padahal Indonesia katanya 80% Muslim. Logikanya kan market share-nya syariah juga 80% dong. Kenapa tidak? Dan tadi juga disampaikan produsen ini kalau di sini kalau Adhan berhenti dulu atau enggak? Jauh ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak dekat masjidnya saat. Oke, jadi produsen produk syariah terbanyak tadi justru negara Cina, yang katanya banyak kita bilang komunis dan sebagainya, tapi faktanya dia produsen produk syariah terbesar di dunia. Kita ini nomor berapa tadi ya? Jajarnya nomor berapa tadi? Paling agak ujung banget itu. Masih kalah dengan yang lain-lain. India aja kalah. India yang nehi-nehi itu ternyata produksi syariahnya lebih banyak daripada kita. Nah, ini kenapa? Karena para peneliti itu nggak tahu, nggak paham bahasa dunia usaha. Dunia usaha itu pokoknya omongnya untung, bahasanya untung. Jadi kita harus membawa ke dalam dunia untung tadi. Nah, kemudian yang kelima adalah bidang lain, perbankan dan sebagainya. Nah, undang-undang ini dibuat agar lima ini menyatu. Dulu tuh jalan sendiri-sendiri, makanya penelitian kita tidak banyak manfaatnya, tidak banyak dampaknya. Saya sering ambil contoh misalnya kalau kita jalan ke Pekalongan, di Pekalongan itu kita lihat kan sungainya itu kan hitam kotor ya karena kotoran dari batik ya, limbah batik. Nggak ada loh penelitian yang meskipun kampus melakukan penelitian bagaimana membuat malam batik itu yang tidak mencemari sungai, nggak ada sampai sekarang penelitian. Atau menemukan bakteri yang memakan limbah batik tadi sehingga jadi melakukan penguraian alami. Nggak ada sampai sekarang. Padahal itu problem nyata. Nah, ini bisa jadi topik penelitian nih. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini tadi sudah saya ceritakan tugas-tugasnya 5 tadi. Nanti bisa dilihat Undang-Undang 11 nomor 2019 pasal 4347 itu ada di sana. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga tadi. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang pertama tentu saja paling ujung itu adalah SDM. Nah, kita mulai
SDM itu dihasilkan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi menghasilkan di pasal 45 kita lihat menghasilkan invensi ke atas, menghasilkan invensi. Kemudian juga menghasilkan SDM. Jadi tugas perguruan tinggi itu dua, menghasilkan invensi dan kemudian menghasilkan malah tiga, ada lagi inovasi. Jadi tiga-tiganya, invensi, inovasi, dan menghasilkan SDM. Nah, lembaga yang menghasilkan invensi ini dulu ada namanya LIPI. Tapi karena LIPI kemudian terpisah, jadi akhirnya tidak nyambung. Nah, akhirnya sekarang digabung jadi satu ya. Jadi sekali lagi invensi itu menghasilkan sesuatu yang baru, itu dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan atau Litbang. Kemudian lembaga yang berikutnya yang menerapkan ke dalam bentuk yang bisa digunakan untuk kehidupan kita, itu adalah lembaga pengkajian dan penerapan, itu menghasilkan inovasi. Jadi bedanya invensi itu dengan inovasi, kalau invensi itu harus sesuatu yang baru, yang belum pernah ada di dunia dan akhirat, belum ada lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau inovasi itu sudah ada, tapi kita terapkan di sini. Dalam bahasa sederhananya kalau saya menyebut namanya inovasi itu adalah ATM-BCA ya. ATM-BCA itu amati, tiru, modifikasi, bikin cara alternatif. Itu namanya inovasi, ATM-BCA. Jadi seperti yang dilakukan Korea sekarang. Korea itu ketika membuat layar TV layar datar itu nggak melalui dari riset dasar, dia langsung bacak aja apa yang dilakukan Amerika, dia tiru, jadilah TV LG, Samsung dan sebagainya. Dan sekarang ternyata dia malah lebih besar dibandingkan dengan Amerika sendiri. Kalau kita lihat nonton TV layar datar seperti yang ada di sini, dibuka dalamnya LCD-nya cuma 2 merek. Kalau nggak LG adalah Samsung. Mau di luar mereknya apapun juga hanya 2 itu yang memproduksi layar datar itu. Tiongkok lebih dahsyat lagi. Tiongkok itu tidak mulai dari riset dasar, apa aja yang di Amerika dibikin palsunya. Nah, makanya dulu terkenal kan dari barang-barang dari Tiongkok itu palsunya, jam Rolex palsu lah, jam-jam palsu itu dari sana. Tapi sekarang mereka begitu hebat karena berlatih memalsu-malsu, akhirnya bisa membuat sendiri yang bagus. Saya kemarin lihat pameran, ya lagi iseng jalan gitu, kebetulan sudah agak reda. Lihat misalnya mobil wuling gitu ya, mobil wuling itu harganya hanya separuhnya Pajero Sport, tapi feature-nya jauh lebih hebat dibandingkan Pajero Sport. Cuman karena tertanam di benak kita ini produk Cina, jadi mungkin dianggap murahan gitu ya. Kalau lihat sebenarnya kualitasnya bagusnya luar biasa, tidak kalah dengan yang lain. Nah, jadi mereka melakukan cara bypass. Nah, Indonesia itu tadinya kita mau mikir mau mengikuti cara Cina atau enggak. Kalau cara Cina itu kita nanti terucil dari pergaulan internasional. Coba kalau semua produk itu kita bikin palsunya dalam negeri, kita bisa dimusuhi. Jadi mungkin cara seperti Korea Selatan yang bisa kita tempuh ya. Atau cara seperti Australia. Kalau Australia itu tidak ada riset dasar. Australia itu ada lembaga seperti BRIN namanya CSIRO, itu langsung ke riset yang memang betul-betul ada gunanya untuk di pasar. Jadi yang mereka lakukan penelitian itu dilihat dulu kira-kira pasar butuh atau tidak. Contohnya ketika mereka dulu kan kalau minum Coca-Cola itu kan pakai botol gelas ya. Botol gelas itu ternyata tidak praktis, tidak bisa dipakai kalau pergi-pergi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah botol gelas itu jadi limbah yang susah di recycle. Maka kemudian Australia menemukan botol yang dibuka itu. Jadi kalau kita minum Coca-Cola kalengan itu patennya dari Australia. Yang kemudian digunakan oleh Coca-Cola dan yang lain-lain. Nah, jadi mereka lihat kira-kira pasar kira-kira butuh apa, itulah penelitian. Nah, mungkin kita juga bisa meniru cara itu. Kita belum pastikan ya strategi yang mana. Nah, baru kemudian dari inovasi diserahkan ke badan usaha ke atas tuh kan, masuk ke badan usaha untuk kemudian dikomersialisasikan. Nah, kenapa kotaknya ini terpisah? Karena selama ini antara kotak invensi inovasi dengan kotak badan usaha itu terpisah. Akibatnya banyak sekali temuan dari para peneliti, termasuk para dosen, yang akhirnya tadi berhenti di Scopus tadi, karena tidak badan usaha itu nggak tahu kalau bahwa ada invensi seperti itu. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia menemukan salah satu bibit untuk jagung, di mana produktivitasnya naik 2 kali lipat dibandingkan yang biasa. Dan jagungnya besar-besar, bijinya besar. Tapi karena bijinya besar, dia tidak bisa dimakan manusia karena keras ya. Tapi bisa dimakan untuk ternak. Jadi kan jagung ada dimakan manusia, ada untuk makanan ternak. Nah, tetapi dunia usaha nggak tahu ada produk itu.
Nah, coba kalau dunia usaha tahu produk itu kemudian ditanam di mana-mana, maka kita tidak perlu impor jagung lagi untuk keperluan pakan ternak. Yang kemarin sampai demo ya, masih ingat kemarin di Blitar sampai demo karena peternak harga jagung mahal, akibatnya harga ayam jadi mahal gitu. Nah, ini nggak nyambung ke badan usaha. Nah, ini yang terjadi di masa lalu. Dengan BRIN, kotak yang merah ini, BRIN itu mengintegrasikan itu semua. Jadi kalau di gambar ada kotak yang merah, di luar mengintegrasikan antara perguruan tinggi, lembaga litbang, lembaga pengkajian penerapan, badan usaha, sampai ke pasar. Nah, jadi tugas utama BRIN nanti memfasilitasi itu semua. Nah, artinya apa? Nanti kalau teman-teman dosen ini punya sebuah inovasi dan yakin bahwa inovasinya itu berguna untuk bangsa, silahkan datang ke BRIN, akan dibiayai oleh BRIN. Tugas BRIN adalah memfasilitasi itu. Bukan hanya sekedar, kalau dulu kan pisah-pisah, ada LIPI, BPPT, dan yang bekerja hanya mereka. Kalau sekarang terbuka, platform untuk IPTEK itu terbuka, siapa saja bisa berpartisipasi. Tidak harus dari kampus. Kita di rumah lagi koprek-koprek, iseng-iseng menemukan sesuatu, dan ternyata sesuatu itu nanti kalau dikomersialisasikan akan menghasilkan nilai besar. Bapak Ibu bisa hubungi BRIN untuk kemudian oleh BRIN dikaji, dan kemudian kalau memang cocok bisa dibiayai oleh BRIN. Nah, ini mekanismenya jadi seperti itu. Jadi BRIN intinya adalah mengintegrasikan itu semua. Nah, bentuk pengintegrasiannya mulai dari perencanaan, program, anggaran, sampai ke sumber daya. Sumber daya ini bisa manusia, bisa yang lain-lain ya. Ini diintegrasikan jadi satu dalam satu badan, namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang akhirnya dampaknya adalah peleburan dari lembaga-lembaga riset yang ada. Jadi sekarang tahap ini, tahun ini, BRIN berisi X LIPI, X BPPT, X Batan, X Lapan, dan X Kemenristek. Semua SDM dan asetnya ditarik jadi satu menjadi asetnya BRIN. Jadi istilahnya dilebur. Jadi sekarang tidak ada lagi namanya Lapan, tidak ada lagi namanya Batan, tidak ada lagi namanya BPPT, yang ada BRIN. Semuanya bagian dari BRIN. Tahun depan akan diikuti berikutnya kan di undang-undang mengamanatkan juga litbang kementerian, maka tahun depan litbang di 37 KL di kementerian dan lembaga juga akan dilebur ke BRIN. Jadi kalau sekarang di BI ada litbang, itu akan nanti nggak ada lagi tahun depan. Di Kementerian Koperasi ada litbang, nanti nggak ada lagi, dilebur semua ke Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi artinya apa? SDM-nya ditarik pindah jadi statusnya menjadi pegawai BRIN, kemudian asetnya juga ditarik, programnya semua ditarik. Tapi ini karena jumlahnya besar, jadi mungkin baru tahun depan bisa dilaksanakan. Tapi tahun ini yang sudah selesai adalah melebur 5 lembaga tadi, Kemenristek, BPPT, LIPI, Lapan, dan Batan, ini sudah selesai peleburannya. Nah, karena itu organisasi BRIN akan jadi seperti ini. Jadi kita lihat di sini, saya bisa pakai ini enggak ya, pakai pointer. Oke, spotlight bisa ya. Jadi nah ini. Jadi BRIN itu nanti bertanggung jawab pada presiden, jadi levelnya sama dengan kementerian sebetulnya. Kemudian ada deputi ini kayak dirjen lah ya, ada 7 deputi, ada 6 deputi, 7 deputi, kemudian 1 sekretariat dan inspektorat. Jadi eselon 1-nya ada 9, standar untuk kementerian. Kemudian BRIN akan dipimpin oleh kepala BRIN dan ada wakil. Ini sekarang belum ada. Jadi kalau ada yang mau bercita-cita jadi wakil kepala BRIN, ini lagi rekrutmen nih, bisa daftar. Termasuk deputinya ini masih kosong. Deputinya sekarang sedang ada seleksi. Yang sudah ada baru kepala BRIN dan sekretaris utama atau sestama. Nah, kemudian karena BRIN itu menyatukan semua, maka BRIN akan punya unit-unit pelaksana namanya organisasi riset, OR. Nah, inilah kenapa, karena tadi BPPT dan yang lain dilebur jadi satu, nggak ada, jadi sekarang dibentuklah namanya OR. OR-nya apa saja? Ada organisasi riset tenaga nuklir, ada penerbangan, ada pengkajian dan penerapan teknologi, ada ilmu pengetahuan hayati, ada pengetahuan kebumian, pengetahuan teknik, humaniora, kelautan, arkeologi, meteorologi,
agama dan keluarga negara keagamaan ada juga nih organisasi risetnya yang dulu tidak ada ya. Bahasa dan sastra ada juga di sini. Lingkungan hidup dan kehutanan ada lagi. Kemudian tata kelola pemerintahan yang dulu tidak ada sekarang akan ada organisasi itu mengenai tata kelola pemerintahan, dibicara mengenai smart city dan yang lain-lain ya. Pertanian, peternakan dan kesehatan. Jadi nanti BRIN itu akan punya organisasi-organisasi riset yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping itu diamanatkan di dalam Undang-Undang 11, di samping BRIN yang level nasional, nanti di setiap provinsi dan kabupaten kota akan ada namanya BRIDA. BRIDA ini, Badan Riset dan Informasi Daerah. Ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi artinya BRIN nanti akan punya jaringan sampai ke level kabupaten kota. Nah, disitulah nanti teman-teman di Palembang di sini bisa bekerja sama, tidak harus datang ke Jakarta dengan BRIN pusat, bisa dengan BRIN daerah nanti untuk kalau punya ide-ide dan inovasi-inovasi. BRIDA ini tahun ini belum dibentuk, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi tergantung kesiapan dari masing-masing pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang sudah maju barangkali sudah bisa langsung membentuk BRIDA. Tapi ada juga pemerintah daerah yang mungkin masih agak terbelakang, mungkin nunggu 2 tahun. Nggak apa-apa, kita tunggu saja karena kita tidak boleh paksakan pemerintah seluruh Indonesia itu jadi sama semua. Nah, ini tadi organisasinya ya. Oke. Nah, tugasnya apa? Kalau kita lihat apa sih bedanya BRIN dengan Kemendikbud-Ristek? Karena di Kemendikbud sekarang ada Risteknya juga. Dulu kan tidak ada ya, dulu kan Kemendikbud aja, sekarang tiba-tiba ada Kemendikbud-Ristek. Gara-gara itu dirjennya sekarang juga harus cari dirjen Dikti-Ristek namanya. Kalau dulu dirjen Dikti saja. Bedanya apa? Nah, di sini kelihatan bedanya sangat tegas bahwa tugas dan fungsi BRIN itu adalah untuk kebijakan secara nasional. Jadi termasuk program-program riset di kampus-kampus nanti kebijakan nasionalnya dikendalikan oleh BRIN. Misalnya nanti kampus-kampus yang ada di Palembang itu lebih baik fokus apa, itu nanti disesuaikan dengan kekuatan dan kondisi daerah. Itu kebijakan nasional ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas riset di semua lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah. Nah ini menarik, dulu tidak ada. Dulu namanya riset itu hanya dilakukan oleh lembaga riset seperti LIPI, BPPT, LAPAN, dan seterusnya. Misalnya kita mau termasuk kampus ya, sekarang bisa siapa saja. Bisa kampus, bisa juga pihak swasta. Kemudian yang ketiga adalah mengelola dana riset. Nah, dana riset kita ini sebenarnya besar, tapi karena diecer-ecer jadi kecil, nanti saya akan ceritakan seperti apa. Kemudian mengelola researcher dengan 11 jabatan fungsional. Jadi nanti periset itu akan diberi jabung kayak kita, kayak dosen gitu ya, mulai dari yang paling bawah asisten ahli sampai ke guru besar gitu. Ditata ulang. Nah, sementara kalau di Kemendikbud Ristek itu tugasnya adalah kebijakan riset di perguruan tinggi saja. Jadi tidak ikut dalam kebijakan riset secara nasional, tapi di kampus-kampus saja. Yang kedua adalah melaksanakan aktivitas riset di perguruan tinggi. Kemudian mengelola dana BUPTN, kalau dia PTN, kemudian mengelola riset dari unsur pejabat fungsional dosen. Nah ini menarik, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti dosen itu rencananya itu kita sedang bicarakan dengan Kementerian Dikbud, itu bisa saling tukar-tukaran dengan BRIN. Jadi kalau dosen misalnya Bapak Ibu bosan ngajar, saya udah capek ngajar, saya mau jadi peneliti dulu 5 tahun, maka Bapak Ibu bisa jadi peneliti di BRIN selama 5 tahun, nggak usah ngajar, tapi jabungnya tetap jalan. Sebaliknya peneliti di BRIN nanti bisa juga jadi dosen di kampus-kampus. Makanya ada satu ide, ini karena baru ide ya, tapi belum tentu menjadi kenyataan. Dari kami itu adalah dosen itu nanti disuruh milih. Dosen yang pintar nyerocos gitu kayak saya gitu ya, ya jadi dosen aja, nggak usah neliti. Jadi dosen yang hebat, ngajarnya pintar, disayangi murid-muridnya, muridnya cinta semua sama dia. Kalau ngajar itu sampai orangnya muridnya terpukau, nah itu jadi dosen aja lah. Tapi yang nggak pintar ngomongnya cuma hai sebanyak senyum, tapi nulisnya bagus, penelitiannya bagus, jadilah dosen peneliti. Yang temannya banyak proyek gitu ya, jadi dosen pengabdian masyarakat aja, gitu. Nah, jadi Tridharma itu nanti usul ini sekali lagi ya, ini usul ya, belum jadi kenyataan, jadi jangan salah kutip nanti dikatakan ini sudah seperti itu. Kalau bisa itu Tridharma itu tugas dari universitas, tapi dosen itu boleh milih.
bukan berarti tidak melakukan yang lain, tapi fokusnya kemana. Kalau sekarang kan namanya Japung itu kan dipersentasekan itu. Bidang A sekian, bidang B sekian, C sekian gitu kan. Nah, nanti nggak boleh milih, mau saya kalau jadi dosen banyak ngajar, bidang A saya perbanyak, bidang B-nya sedikit gitu ya. Atau saya jadi dosen peneliti berarti bidang B-nya banyak, bidang A-nya sedikit aja, saya ngajar satu mata kuliah aja, karena saya juga nggak bisa ngajar gitu. Dan seterusnya ya. Tapi ini belum final, ini mudah-mudahan bisa kita tata. Sehingga yang terjadi sekarang kalau menurut saya ini bukan statement BRIN ya, ini menurut saya ya. Yang terjadi dosen itu kan sekarang tanggung. Jadi dosen hebat juga enggak, jadi peneliti hebat juga enggak gitu. Jadi akhirnya jadi dosen yang enggak gitu. Karena enggak jelas fokusnya kemana. Kan kita tahu semua ya, kalau beban ngajar itu kan luar biasa beratnya. Udah beban ngajar disuruh neliti lagi. Suruh neliti sudah itu kalau sudah lektor kepala atau guru besar targetnya Scopus lagi. Waduh, ngajar itu kan ngajarnya gampang ya, tapi pas koreksi ya enggak. Kalau pengalaman saya, koreksi yang paling males ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ke depan. Bayangan saya itu nanti dosen itu punya kompetensi masing-masing. Nah, ini kira-kira seperti itu. Tapi kembali soal urusan posisi dosen tadi, sekali lagi jangan salah kutip, ini belum, ini baru ide saya, ide pemikiran saya ya, yang kemudian sering saya sampaikan di banyak tempat. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya. Nah, kalau BRIDA tentu saja tadi seperti BRIN tapi di daerah ya. Jadi targetnya adalah lebih kepada bagaimana mensupport pemerintah daerah baik untuk science-based policy tadi. Jadi misalnya ada masalah tata kota di Kota Palembang, nah nanti ada badan riset daerah yang melakukan bagaimana sih tata kota yang terbaik untuk Kota Palembang dan seterusnya. Kemudian juga potensi lokal. Jadi tiap daerah itu kita tahu punya potensi lokal sendiri-sendiri. Misalnya di Kalimantan Timur potensi lokalnya adalah tambang, misalnya di Sulawesi Tenggara potensi utamanya tambang nikel, di Sumatera Selatan ada tambang juga, ada juga maritim misalnya. Jadi masing-masing punya potensi berbeda-beda. Ada satu daerah misalnya Jakarta itu potensinya adalah perdagangan. Kulon Progo misalnya potensinya adalah pertanian. Boyolali tempatnya Bu Murti itu misalnya untuk peternakan misalnya. Jadi masing-masing punya potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk dukungan ini. Nah ini beda, tapi ini belum ya, tergantung dari masing-masing kabupaten kota nanti kesiapannya seperti apa. Nah, tugas-tugas BRIN kalau di undang-undang tadi ada di pasal 2, pasal 3, di undang-undang 11, ini tadi sudah saya ceritakan sambil jalan sebetulnya. Sehingga sekarang BRIN ini adalah merupakan merger dari Kemenristek ditambah 4 lembaga penelitian non-kementerian, yaitu Batan, Lapan, BPPT, dan LIPI, ditambah 44 litbang dari kementerian dan lembaga. Oh, jadi besar sekali ini. BRIN itu menjadi organisasi raksasa. Yang mungkin kalau di kementerian jadi kementerian paling besar itu kalau levelnya kementerian. Karena litbang kementerian, belum lagi ada BRIN daerah, ada BRIDA tadi. Nah, ini akan menyatu ke sini. Nah, prosesnya sekarang sudah mulai jalan, jadi para ASN yang ada di lembaga-lembaga tadi sudah mulai ditarik ke BRIN alih status, jadi mereka tadinya ASN di LIPI misalnya sekarang sudah menjadi ASN di BRIN, dan ini sudah hampir selesai. Tinggal ya biasa namanya masing-masing lembaga itu kan punya budaya beda-beda ya, punya budaya yang beda-beda, dan akibatnya itu menyamakan budaya saja yang masih perlu dilakukan. Karena itu targetnya tahun pertama ini adalah yang 4 lembaga tadi, tahun depan baru yang kementerian, karena kementerian itu ada 44 unit, jadi lebih besar lagi, jadi targetnya enggak di belakangan. Nah, ini target kita dengan adanya BRIN, sekarang ini tahun 2020, itu GBOD dibandingkan GDP, jadi GBOD itu singkatan dari Government Expenditure on Research and Development, dibanding GDP itu hanya 0,21%. Jadi budget riset kita itu kecil sekali, baru 0,21%. Nah, nanti ini akan dinaikkan menjadi targetnya tahun 2030 itu akan menjadi 0,63 dan kemudian akhirnya menjadi ujungnya nanti waktu Indonesia Emas menjadi 1,26. Ini standar dari sebuah negara maju, di mana
revenue di mana budget riset itu harus sekitar 1,5 sampai 2%. Dan ini akan ngalir ke bawah sampai ke kampus-kampus. Kampus-kampus pun juga nanti akan mengikuti pola seperti ini. Kemudian jumlah PhD kalau sekarang itu persentasenya 5,6. Jadi para dokter di sini harus bangga karena dari 100 orang baru 5 orang yang dokter di Indonesia itu. Kalau di India dari 100 orang ada 20 dokter. Jadi kalau kita menyamai India itu harus kerja 4 kali lebih keras kita. Per 100 orang baru ada 5 orang dokter, di India sudah 20. Yang paling hebat itu di Israel. Israel itu 9 dari 10 orang adalah PhD. Jadi kalau kita ketemu orang Israel pasti salaman, pasti PhD dia, pasti dokter. Makanya bangsa Israel itu bangsa yang bandel banget, makanya dihukum terus ya. Jadi tapi memang pinter, bangsanya memang bangsa pinter gitu ya. Makanya banyak nabi diturunkan di sana ya, bangsanya bangsa pinter. Nah, produktivitasnya kita baru 0,02% tahun ini, kecil sekali. Nah, nanti akan naik menjadi 0,2, jadi 10 kali lipat ya. Kemudian produktivitasnya kita diharapkan nanti tahun 2045 itu baru menyamai Korea Selatan tahun 2015. Nah, jadi kita sudah 2045, kita baru akan sama dengan Korea Selatan sekarang, kira-kira gitu. Ini yang juga sekarang masih jadi diskusi. Kenapa 2045 baru menyamai Korea Selatan, sekarang kelamaan gitu ya. Sementara Korea mungkin sudah jauh lagi gitu. Bisa nggak misalnya tahun 2030 kita sudah menyamai Korea Selatan sekarang, atau kalau bisa lagi 2025 gitu ya. Tapi memang ini sedang target-targetnya sedang diatur. Termasuk karena bukan hanya masalah anggaran saja, tapi juga SDM ini perlu ditingkatkan. Nah, ini mungkin tidak perlu ya 3 arah dan 7 target, tapi tadi sudah banyak juga saya bicarakan. Saya akan masuk ke, ini adalah regulasi-regulasi yang sekarang mendorong atau berkaitan dengan BRIN, mulai dari undang-undang, kemudian hibah, kemudian keputusan presiden, dan yang lain-lain yang sebagai pendorong. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu saya garis bawahi di sini, yaitu wajib serah dan simpan data ilmiah primer. Di Undang-Undang 11 2019 pasal 42, semua yang melakukan penelitian di Indonesia wajib menyerahkan data primernya ke BRIN. Nah, ini apa gunanya? Supaya nanti kalau ada peneliti lain, itu nggak perlu lagi ngambil data yang sama. Sekarang ini banyak sekali biaya itu habis dihambur-hamburkan, karena kita mau misalnya melakukan penelitian mengenai ini yang sesuai dengan seminar kita ini, mengenai bisnis makanan halal. Bikinlah penelitian. Padahal tahun yang lalu sudah ada itu, orang yang melakukan penelitian kan datanya sudah ada. Tapi kita nggak tahu datanya ada di mana. Nah, dengan Undang-Undang 11 itu nanti ada wajib serah. Jadi Bapak Ibu nanti ingat kalau punya melakukan penelitian, data primernya, bukan data hasil sudah diolah ya, data mentahnya wajib diserahkan ke BRIN. Ada ancamannya hukuman di sana kalau nggak menyerahkan ya. Nah, yang kedua tujuan dari wajib serah itu untuk perlindungan dari pengetahuan lokal. Jadi supaya data kita ini nggak dicolong ke luar. Sekarang ini begitu banyak data kita ini yang tidak ada di Indonesia, dibawa peneliti-peneliti, khususnya peneliti asing, diambil data di Indonesia, dibawa keluar, nanti nggak bisa lagi. Mereka boleh pulang kampung, tapi data primernya harus disimpan di Indonesia. Sehingga Indonesia mendapatkan benefit yang banyak di sana. Kita tahu misalnya yang terjadi masa lalu, naskah-naskah kuno, naskah zaman Majapahit misalnya, negara Kertagama itu adanya di Belanda. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian Indonesia, sampai zaman penjajahan Belanda, sampai kita merdeka, itu semua datanya ada di Belanda, tidak ada di Indonesia. Nah, ini tidak boleh terulang lagi. Semua data harus ada di Indonesia. Kemudian juga yang perlu saya garis bawahi ini adalah dana abadi riset. Jadi di Undang-Undang 11 di pasal 62 diamanatkan adanya dana abadi riset yang sekarang tidak ada. Artinya apa? Nanti pemerintah akan menyisihkan satu dana yang dana itu bergulir terus untuk membiayai riset, sehingga penelitian kita akan lebih mendapatkan pembiayaan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah manajemen talenta nasional. Nah, tadi bagaimana manajemen mulai dari penelitinya, bagaimana dosen kalau mau jadi peneliti, bagaimana peneliti kalau mau jadi dosen, dan sebagainya, itu diatur dalam manajemen talenta nasional ini.
Ini masih dirancang bentuknya Perpres nanti. Ya tadi saya berharap mudah-mudahan nanti Perpresnya itu ada bunyi-bunyi, misalnya dosen boleh milih yang mana itu ya, mudah-mudahan seperti itu ya nanti Perpresnya. Ini sekarang belum keluar Perpresnya seperti apa. Kemudian yang keempat, nah ini infrastruktur riset terbuka. Jadi kalau sekarang itu riset itu tertutup, kalau LIPI ya, kalau bukan orang LIPI nggak bisa ambil data ke sana. Kalau penelitian di LIPI hanya bisa dilakukan oleh orang LIPI. Penelitian di Batan ya hanya pegawai Batan. Nanti terbuka siapa aja boleh. Jadi sekarang sedang dirancang sebuah platform terbuka di mana nanti Bapak Ibu bisa partisipasi di sana. Oh lihat misalnya, oh ada penelitian tentang apa misalnya bagaimana sih packaging, tadi kita cerita soal gudeg ya, tadi apa tadi pindang patin ya, pindang patin yang dikalengkan supaya awet bisa diekspor sampai luar negeri. Nah itu siapa aja yang punya ide bisa join di penelitian tersebut. Jadi tidak tertutup hanya untuk, oh ini nggak bisa, ini punya saya, nggak bisa. Platformnya nanti terbuka. Jadi siapapun yang punya interest bisa ikut berpartisipasi di sana. Karena prinsipnya makin banyak otak yang berpikir, hasilnya harusnya makin baik. Kalau ditutup sendiri, dipegang sendiri kan jadi tidak efektif ya. Nah, sekarang kita lihat masalah riset Indonesia itu apa sih? Masalah riset Indonesia itu yang paling pertama ada masalah fundamental, yaitu belanja riset kita itu kecil sekali. Tadi sudah disebutkan, hanya berdasarkan GERD itu masih 0,0 sekian persen. Padahal kalau kita standarnya UNESCO itu adalah 1-2%. GERD itu adalah Government Expenditure on Research and Development. Jadi singkatan dari Government Expenditure on Research atau belanja riset dan pengembangan oleh pemerintah di APBN, kira-kira gampangnya gitu ya. Ini sekarang itu masih kecil sekali. Nah, yang APBN hanya 0,21, ya yang paling parah ini non APBN ini. Yang non APBN ini yang dari lembaga swasta 0,04%. Jadi 4:1. Nanti harus dibalik ini. Yang harusnya lebih banyak. Jadi di Amerika itu contohnya, penelitian itu yang paling banyak yang menghasilkan adalah Google, Microsoft, Oracle. Mereka punya paten banyak sekali. Jadi penelitian itu banyak dilakukan oleh swasta. Nggak ada di sana itu penelitian itu dari APBN itu sedikit sekali. Kita ini kebalik, penelitian banyak kan dari APBN. Nah ini harus kita balik. Ini masalah pertama ya. Sudah kecil, udah gitu partisipasi dari dunia usaha juga tidak ada. Makanya nanti akan ada insentif-insentif untuk dunia usaha yang memberikan dana riset kepada misalnya kampus misalnya. Sudah ada rancangan, memang belum penerapannya belum firm karena masih juga dikaji-kaji lagi. Misalnya kalau sebuah perusahaan membutuhkan dana riset, misalnya katakanlah RNI memberikan dana riset ke Pancasila misalnya senilai 500 juta gitu, itu akan motong pajak 500 juta juga. Ini PMK-nya sudah ada, peraturan Menteri Keuangannya sudah ada, tetapi eksekusinya ini orang pajak kan kadang nggak tahu, jadi tetap aja kita ditagih pajak yang utuh. Itu jadi belum ini. Tapi memang itu juga akan direvisi. Jadi seharusnya itu bukan 1:1, tapi harusnya 4:1. Artinya kalau sebuah perusahaan itu memberikan dana riset 100 juta ke kampus, ke Muhammadiyah misalnya, itu dia harus mendapatkan insentif pajak 4 kalinya. Baru dunia swasta itu akan mau ikut dalam riset. Kalau tidak ya namanya bisnis kan otaknya kan hanya laba saja. Kalau keuntungannya dikurangi nggak mau mereka. Jadi satu-satunya adalah pengurangan pajak misalnya. Tapi ini juga masih karena BRIN ini Dewan Pengarah kan baru dilantik pertengahan Oktober, jadi baru 2 minggu ini saya bekerja, jadi memang masih ngatur-ngatur ini yang seperti apa, dan nanti ditunggu saja, nanti akan ada perkembangan-perkembangan yang menarik ya. Nah, masalah fundamental yang kedua adalah Indonesia itu punya penyakit semuanya benar. Oh, jadi semua orang lain salah, yang saya yang paling benar. Jadi di lembaga-lembaga riset maupun para peneliti itu merasa dirinya paling benar, yang lain salah aja gitu. Jadi kalau sudah bikin penelitian saya paling bagus di dunia dan akhirat lah, yang lain salah semua gitu. Jadi sehingga science-based policy ini belum bisa berjalan. Karena masing-masing merasa dirinya hebat. Kemudian akibatnya apa? Kalau ada policy biasanya sektoral, masing-masing contohnya di pemerintah daerah itu
antara satu dinas dengan dinas yang lain bisa saling tabrakan. Indonesia kita sudah tahu persis ya bagaimana satu kementerian dengan kementerian lain bisa membuat keputusan atau membuat policy yang bisa berbeda. Antara misalnya contohnya sekarang lagi rame misalnya magang. Kemarin ada di TV menarik, diskusi yang menarik di CNN Indonesia. Menarik bagi saya karena saya adalah ketua umum Asosiasi Pendidikan Vokasional seluruh Indonesia dan yang dibahas adalah magang dari mahasiswa vokasi. Jadi akan ada usulan bahwa mahasiswa magang itu harus digaji. Gaji sesuai dengan UMR. Gitu. Tapi dari kalangan dunia usaha bilang, loh anak magang itu bukannya bantu malah ngerepotin. Gitu. Sudah ngerepotin suruh gaji lagi katanya. Jadi ini nggak nyambung kita akhirnya kan. Jadi di satu sisi Kementerian Pendidikan itu ingin bahwa anak-anak mahasiswa vokasi itu punya pengalaman praktek dalam bentuk magang, tapi di sisi lain dunia usaha nggak melihat itu. Mereka melihat ya kita tahu semua lah namanya mungkin kita ngalami kalau kita ngirim anak mahasiswa magang itu kemana-mana susah ditolak-tolak itu karena apa? Karena anak magang itu dianggap ganggu. Akhirnya basa-basi ya udah diterima 2 orang, 3 orang, tapi kemudian kerjaannya apa? Disuruh fotokopi, suruh bikin teh gitu kan. Anak magang kan begitu sekarang kan. Padahal sekolahnya sekolah kimia gitu ya, dari jurusan kimia, tapi ketika magang disuruh bikin kopi gitu kan, nggak nyambung. Tapi fakta itu. Dan jadi itu bagaimana tidak nyambungnya policy satu dengan yang lain. Nah, ke depan ini dengan adanya BRIN diharapkan itu mungkin hilang tidak, tapi berkurang lah. Jadi ada integrasi semacam itu. Nah, yang fenomena kedua itu, dana riset itu diecer-ecer. Saya kira Bapak Ibu pernah ngalami ya, ngajuin proposal riset 300 juta, disetujui cuma 50 juta. Gitu ya. Bayangin kalau kita bikin baju, harganya misalnya baju saya batik ini misalnya 1 juta gitu ya, terus dikasih uang 300.000, ya akhirnya apa? Lengannya cuma ada sebelahnya nggak ada lengannya, nggak cukup gitu. Nah yang terjadi di penelitian kita begitu. Nah kenapa diecer-ecer? Karena dana penelitian yang sedikit tadi dibagi ke banyak orang dan tumpang tindih. Satu penelitian yang sama, ini syariah nih, halal syariah. Ini saya yakin bukan hanya di sini aja kita bicara ini. Mungkin di kampus lain juga minggu depan akan ada topik yang sama ini juga. Diomongin juga sama tadi ya, juga tadi growth dan sebagainya, Cina dan sebagainya tadi. Jadi tumpang tindih seperti itu banyak sekali. Waktu saya sebelum di BRIN pun saya melihat adanya fenomena tumpang tindih karena waktu itu saya menjadi reviewer untuk proposal penelitian. Satu penelitian yang sama itu dari LIPI ada usulan seperti itu, BPPT juga, LAPAN juga, kampus perusahaan kampus-kampus mulai UI, ITB melakukan hal yang sama lagi. Akibatnya sudah hasilnya tidak optimal, kemudian akhirnya uangnya terpaksa diecer-ecer. Nah dengan adanya BRIN nanti terintegrasi sehingga tidak terjadi duplikasi. Misalnya penelitian tentang ikan belida gitu ya. Belida ya untuk pempek itu belida ya. Nah, itu ya tugasnya dari kampus-kampus di Palembang, orang lain nggak boleh bikin penelitian itu. Ya, diatur gitu nanti. Penelitian tentang bibit jagung, ya IPB misalnya. Yang lain nggak usah melakukan itu. Nah, itu diatur gitu sehingga dana itu tidak diecer-ecer lagi. Sekarang itu karena gara diecer-ecer, akibatnya tadi peneliti itu cuman, ya saya kadang-kadang sedih ya. Lihat waktu saya masih jadi rektor dulu, misalnya dosen saya itu ngajuin proposal penelitian gitu, cuma dibiayai 100 juta itu jadi apa gitu. Waktu saya ngambil S3 dulu di Bergen, tempat Mas moderator ini, dulu penelitian saya dibiayai oleh Rolls-Royce. Itu waktu itu tahun 90 itu sudah Rolls-Royce itu menurunkan lebih dari 50 miliar untuk penelitian saya. Jadi akhirnya jadi sesuatu yang benar gitu loh. Nah kalau diecer-ecer itu ya jadi-jadian aja gitu. Akhirnya tadi jadinya adalah publikasi Scopus, udah itu selesai gitu ya. Scopus saja bayarnya mahal, kita nggak punya duit lagi kan. Nah, jadi ini fenomena diecer-ecer ini. Akibatnya karena diecer-ecer dari kecil, tapi nanti dengan integrasi tidak ada duplikasi, diharapkan nanti ya kalau misalnya kita dapat ngajuin proposal penelitian terus dapat hibahnya itu penelitian 1 tahun 1M, 2M itu kan ini banget gitu, enak kita mau ngapain aja boleh, bisa gitu. Yang kedua adalah, nah ini yang juga kebijakan yang sedang kami kaji ya. Dosen itu kalau dapat hibah penelitian, kan nggak boleh ngambil honor dari situ ya.
Meskipun sekarang ada, tapi berapa persen gitu ya. Itu kan juga konyol. Dosen kan memang peneliti itu nggak kerja, nggak boleh dapat honor gitu. Nah, ini mungkin polisi-polisi semacam itu yang akan harus direview. Nah, ini akibat dari fenomena yang kedua nih, fenomena yang diajar-ajar ini. Kalau Joshua kan diobok-obok, kalau di sini penelitian diajar-ajar ya. Nah, ya akibatnya ini, yang terakhir ini, critical mass itu kita jadi rendah. Masing-masing punya publikasi, masing-masing topiknya tumpang tindih, akhirnya nggak saling bisa memanfaatkan satu dengan yang lain. Coba Bapak Ibu lihat di Sinta atau di Scopus itu, ketik satu keyword yang sama untuk peneliti Indonesia, itu ada banyak sekali, mungkin lebih dari ratusan paper, dan masing-masing itu sebenarnya kalau menyatu bisa jauh lebih hebat lagi. Tapi masing-masing sendiri-sendiri, karena satunya di UMP, satunya di ITB gitu, satu lagi di UMM gitu, sama dianya juga jauh gitu ya. Nggak terjadi sinergi di sana. Nah, ini masalah fundamental kita yang terjadi di penelitian. Nah, bagaimana mengatasi itu? Jadi ada beberapa pengungkit. Yang pertama adalah ke depan itu fokus BRIN adalah menjadikan bahwa setiap policy itu harus science based. Setiap pengambilan keputusan itu ada ilmiahnya. Ketika kita memutuskan dulu misalnya yang di Maluku dulu kan ada tambang gas, tambang minyak laut itu ya. Itu apakah refinery-nya offshore atau onshore? Ini harus ilmiah. Nah, yang sekarang lagi ramai contohnya ibu kota baru itu IKN itu kan ya. Ketika kita memutuskan ada ibu kota itu di mana, itu harus pakai kebijakan yang dasarnya riset. Nah, sekarang ini belum. Sehingga banyak sekali terjadi policy yang dasarnya pangsit gitu. Apalagi di daerah. Saya pernah datang ke salah satu kepala daerah di Jawa Timur. Kebetulan daerah tersebut mendapatkan hibah Smart City. Bupatinya tuh senang banget, kenapa? Kan dia bilang gini, selama ini itu kalau saya ngambil keputusan tuh harus bertapa dulu, nunggu wangsit. Ini kira-kira proyek ini oke apa enggak oke, usulan ini oke apa enggak oke, itu ternyata pakai wangsit. Nah, nanti enggak perlu lagi dengan adanya badan riset ini di daerah, maka BRIDA tugasnya adalah memberikan kepala daerah tadi untuk policy berbasis riset tadi. Nah, pengungkit yang kedua adalah ekosistem riset dan inovasi yang terbuka. Jadi, kalau dulu riset itu hanya dimiliki oleh pemerintah, sekarang semuanya bisa publik, ini bisa startup perusahaan, bisa industri, bisa juga dosen dan mahasiswa, bisa juga jejaring global. Ini bisa terlibat semua di BRIN. Jadi BRIN itu platform yang terbuka, bukan hanya karyawan BRIN saja yang boleh melakukan riset di BRIN. Bapak Ibu juga bisa melakukan ke sana. Makanya nanti ada tadi di dalam eselon 1 tadi ada deputi khusus yang menangani itu, namanya deputi kerjasama. Jadi kalau nanti UMP ingin kerjasama dengan BRIN, nanti ketemu Pak Deputi kerjasama, usulkan, Pak UMP punya program penelitian ini. Masuk nggak? Oh ini cocok dengan program yang gede ini ya. Nanti timnya masuk ke dalam tim yang besar. Dan kenapa kalau kita bicara riset tadi mulai dari invensi, inovasi sampai komersial itu kan perlu banyak orang itu. Dan beda-beda keahliannya. Yang invensi itu mungkin perlu orang yang pintar khayal. Berkhayal aja gitu ya. Yang inovasi itu ya setengah khayal tapi tahu kenyataan. Ini bisa dipakai. Tapi kalau sudah komersial itu nggak perlu orang yang tahu mengkhayal. Yang penting adalah ini bisa jadi uang di mana nih? Bisa dijual di mana nih? Entrepreneur. Jadi ketika dia misalnya menemukan satu benda, oh ini kira-kira laku di mana nih? Nah, itu ya. Dan itu nggak perlu sekolahnya tinggi-tinggi. Jadi saya kemarin bilang kalau invensi itu nanti banyak PhD di sana. Dokter-dokter itu di invensi. Di inovasi mungkin dokternya separuh aja cukup. Tapi di komersial itu mungkin nggak perlu dokter. Malah kalau perlu S1 yang IPK-nya 1,1 itu kan biasanya pinter-pinter ngomong itu, pinter jualan itu. Itu mungkin lebih cocok gitu. Jadi BRIN itu tidak harus diisi dengan orang-orang yang ilmuwan yang kelas-kelas tinggi. Ada juga perlu orang yang pinter jualan, pinter ngomong, pinter presentasi, gitu. Pinter meyakinkan seperti di TV itu kalau ada membahas rumah kan, real estate selalu diakhiri beli sekarang, Senin harga naik, padahal Senin nggak naik juga kan. Tapi orang kan jadi cepat beli gitu. Nah, ini jadi makanya fenomena di acara-acara itu menjadi akan berkurang. Yang kedua adalah dominasi lembaga pemerintah menjadi berkurang karena pihak swasta akan banyak terlibat.
Kemudian ego sektoral jadi hilang. Kenapa? Masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Saya ahlinya khayal, invensi. Saya ahlinya melihat ini diterapkan di masyarakat di mana, inovasi. Saya ahlinya jualan, ya bagian jualan aja. Jangan dipaksa seorang peneliti itu jualan. Kenapa dulu pada masa lalu itu penelitian nggak bisa jadi produk komersial? Karena peneliti yang kerjanya nulis, menghayal, bikin jurnal, terus tiba-tiba suruh jualan. Suruh datang ke BUMN nawarin ini loh, penelitian saya itu menemukan, contohnya waktu itu saya pernah ketemu dengan seseorang yang menemukan bahan bakar bahan tetes, tahu tetes ya, tetes itu sisa-sisa gilingan tebu. Di Indonesia itu selama ini tetes kan jadikan makanan kuda. Di Tiongkok itu tetes itu ternyata diproses lagi bisa jadi gula lagi. Namanya brown sugar. Nah, keren ya, namanya gula merah brown sugar. Brown sugar itu ternyata lebih sehat dibandingkan gula putih. Jadi ternyata tetes itu, makanya kuda itu sehat-sehat, larinya kencang, karena jangan-jangan yang dimakan tetes itu lebih sehat dari gula gitu ya. Jadi buktinya brown sugar itu lebih sehat dibandingkan gula putih. Nah, jadi ini teman saya ini, dia menemukan teknik untuk mengkonversi tetes menjadi gula coklat. Kalau gula merah nggak cocok juga ya, karena gula merah itu bisa gula kelapa, bisa ini. Tapi kalau bahasa Inggrisnya brown sugar lah kalau ngetopnya tuh. Nah, karena dia ilmuwan, dia nggak bisa jelasin ini ke pengusaha gitu. Jadi pengusaha cuma lihat, wah ini apa untuk nggak bisa jelasin. Nah ini perlu ada perantara. Jadi saya bilang sama dia, cari kamu punya teman nggak yang pintar membual. Oh ada teman saya, itu aja ajarin, kemudian suruh membual. Dia suruh membual bahwa kalau minum gula coklat ini nanti sehat, kuat, dan seterusnya. Dan kemudian ternyata diproduksi sekarang oleh salah satu perusahaan makanan. Jadi ini yang perlunya komersialisasi, perlunya orang yang tadi, yang bisa jualan tadi. Nah, ekosistem tadi sudah saya bahas, jadi bagaimana melibatkan seluruh Indonesia, mulai dari swasta dan sebagainya, membentuk yang di tengah ini, open platform. Ini yang sekarang sedang dibangun. Jadi BRIN itu sekarang sedang membangun open platform untuk research. Namanya open platform, jadi ya kayak Tokopedia itu, kalau Tokopedia itu open platform untuk jual beli, saya butuh ini, ada yang jual gitu ya. Kalau ini nanti open platform untuk research. Jadi misalnya ada dari dosen UMP punya ide, saya tadi mau punya bagaimana dengan kimia kita bisa rubah tetes jadi gula coklat atau brown sugar. Dia punya ide untuk salah satu tekniknya. Mungkin bukan invention, mungkin inovasi ya, karena mungkin sudah ditemukan tempat lain. Tapi cocok nggak untuk tetes Indonesia? Ini kan jadi pertanyaan juga. Nah, pas masuk open platform, oh ternyata ada ini. Ternyata ada proyek besar penelitian merubah tetes jadi brown sugar. Sudah terlibat RNI di situ. Saya mau masuk ke sana. Jadi masuklah dalam tim tersebut untuk invensinya atau inovasinya, atau enggak dua-duanya. Ini saya bisa jual ini ke sini ya, gitu. Jadi yang bagian jualan juga bagian hilirisasi ada. Nah, jadi ini termasuk nanti kolaborasi global di sini. Ini diperlukan bagaimana dosen mahasiswa itu nanti, terutama mahasiswa pasca ya, itu bisa kolaborasi riset dengan dunia luar, itu lewat BRIN nanti. Jadi nanti dosen-dosen itu kalau misalnya mencari postdoc itu BRIN akan menyediakan channel-channel sana jauh lebih mudah. Saya lupa nanti di belakang ada nggak target-targetnya, kayaknya ada, nanti saya sampaikan target-target kita tiap tahun berapa yang ini. Nah, jadi manajemen risetnya tadi kira-kira skemanya seperti ini, seperti yang sudah saya ceritakan, ada kolaborasi global dan seterusnya. Ini targetnya berapa tahun ya, sehingga ini ada, tadi sudah saya banyak ceritakan. Nah, kemudian masing-masing organisasi riset itu akan punya namanya program unggulan riset atau PUR. Ya, kalau tadi OR, sekarang PUR. Kalau OR itu organisasinya, jadi bentuk besarnya. Jadi kalau kita fakultasnya kira-kira gitu ya. Kalau PUR itu prodinya. Ada prodi-prodi apa saja. Misalnya ada PUR yang sifatnya tematik. Tematik itu artinya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh negara atau daerah atau kondisi dan sebagainya. Nah, lokasi PUR ini bisa di BRIN, bisa juga di perguruan tinggi. Nah, artinya kalau ada di perguruan tinggi, berarti perguruan tinggi tadi akan mendapatkan support sumber daya dari BRIN untuk PUR ini. Nah, jadi siapa yang mengusulkan? Ini adalah grup riset, misalnya
Saya nggak tahu di UMP, Anda di kimia itu punya grup riset apa? Misalnya tadi riset apa yang dikerjakan Saiful itu misalnya minyak nilam misalnya. Nah, dia punya grup peneliti 5 orang bikin nilam misalnya. Nah, itu bisa menjadi pur nanti. Pur nilam di sini. Jadi bisa nanti ada pur apa itu di Muhammadiyah sini. Bisa ada pur apa nanti di Pancasila. Pur mengenai supply chain halal. Nah, itu bisa dibuat nanti di sana. Nah, ini namanya pur tematik. Nah, di samping itu, ini berarti loncat nih slide-nya ya. Tadi harusnya mau bicara pur terus, tapi ini kelewat. Jadi BRIN itu di samping ada lembaga tadi, ternyata BRIN itu punya kawasan-kawasan industri, ada yang di Serpong, dan ternyata tuh di seluruh Indonesia ada. Itu saya kemarin saya pikir itu ketika gabung dengan BRIN itu cuma ada di Serpong. Ini yang terkenal kita kan Puspitek aja ya, Serpong ya, mungkin banyak tahu. Ternyata di daerah lain juga ada itu. Di Sumatera Selatan ada nggak sini? Nggak ada ya. Sumatera Barat itu ada di Agam, di Tabing, kemudian di Lampung ada, di DIY ada, di NTT ada. Jadi ternyata punya banyak lokasi riset juga di samping di Serpong ya. Oke, nah ini kalau ini SDM, bagaimana menata SDM, tadi problem utama kita selama ini kan semua orang disuruh sekolah dokter semua. Padahal diperlukan bukan otaknya, diperlukan tuh mulutnya karena dia harus jualan, nggak perlu sekolah dokter. Mungkin sekolahnya ditrainingkan di apa lembaga training kayak Anthony Robbins gitu supaya bisa ngecap gitu ya. Jadi bagian jualan gitu. Nah, tapi yang bagian invensi, bagian menghayal-hayal, nah ini yang harus sekolah sampai doktor. Kalau perlu sampai bukan S3, mungkin sampai ya Samsung aja udah S21 nih HP saya ini Samsung S21 sampai S21 gitu ya. Saking tingginya lah gitu. Tapi kalau bagian yang komersialisasi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mungkin cukup jadi muridnya murid Pancasila di bagian marketing itu diajari marketing yang hebat-hebat, bisa itu jualan, bisa menemukan misalnya bagaimana misalnya masker ini, ini masker ini selain bisa jadi untuk masker hidup, ternyata bisa untuk yang lain, misalnya untuk bumbu rujak misalnya, ya nggak tahu. Kan namanya inovasi kan, misalnya, ya dia bisa jual ini bisa ini jadi ini ya, gitu. Jadi punya ide-ide yang aneh-aneh. Nah, ini OR-nya tadi sudah sebutkan ada 13 OR dan kemudian ada 79 PUR tadi, program riset tadi. Jadi OR-nya ada 13, nanti dibaca aja sendiri satu persatu, mulai dari material maju, kebumian, energi, manufaktur, dan seterusnya. Kemudian, nah ini ada RP tadi, rumah program tadi. Jadi rumah program itu kalau kita prodinya tadi ya, tadi sifatnya bisa tematik, bisa juga yang tertentu. Nah, anggaran nanti semua sebenarnya turunnya di rumah program ini. Jadi anggaran itu nanti turun tidak di, kalau sekarang itu kan anggaran turunnya di lembaga, di Batan, di Lapan gitu, nanti akan turun langsung ke lembaga riset, ke rencana program. Nah ini ada beberapa contoh, misalnya rumah program kebijakan pembangunan, misalnya kebijakan ekonomi digital. Kita ini kan sekarang banyak ngomong soal ekonomi digital, tapi penelitiannya apa yang belum banyak dilakukan, misalnya konektivitas. Apa iya konektivitas kita sudah aman? Kemudian bagaimana pembayaran non tunai? Kita tahu bahwa uang itu harusnya kalau namanya uang itu kan nggak ada uang ini uang ya rupiah. Tapi sekarang kita lihat misalnya kalau kita belanja di satu tempat bisanya pakai OVO. Tempat lain lagi harus bisanya misalnya di Shopee harus pakai Shopee Pay. Akibatnya uang digital itu diacar-acar jadi banyak. Apalagi itu, kalau Gojek harus pakai GoPay, baru sekarang aja Gojek bisa pakai OVO ya, dulu kan nggak bisa. Nah, jadi padahal namanya uang itu harusnya interoperable. Nah ini pembayaran tunai ini perlu riset, perlu penelitian juga kalau teman-teman yang bidang finance atau IT di situ. Kemudian logistik yang di mana sih? Mulai dari proses pengiriman dan yang lain-lainnya. Kemudian ya ini adalah yang juga lagi tren sekarang keamanan cyber. Kemarin Badan Sandi dan Cyber Nasional aja dihack, jadi lucu ya. Apa namanya dedengkotnya keamanan gitu dijebol gitu kan, jadi agak ironis memang ya. Kemudian rumah program manajemen talenta dan RN. Jadi ini kalau ini khusus mengenai SDM nih, gimana sih mengembangkan SDM, gimana kerjasama. Nah saat ini sudah dijamin kerjasama dengan banyak kampus di sini. Jadi nanti
teman-teman yang mau lanjut, studi lanjut, nanti akan kerjasama dengan LPDP, bisa disalurkan beasiswa dari LPDP, tapi seleksinya bisa dari BRIN misalnya. Baik untuk S3 maupun untuk postdoc. Postdoc itu perlu yang bagian invensi tadi, yang menemukan yang hebat-hebat tadi. Kemudian ada rumah program untuk peningkatan infrastruktur IPTEK strategis. Nah, ini adalah kawasannya sendiri, kawasan IPTEK. Misalnya pusat data Hayati, pusat data yang kita sekarang sedang bangun itu di Cibinong, itu untuk pusat data bioteknologi dan kesehatan. Makanya Eijkman akan pindah ke sana. Nah, ini perlu ada rumah program itu ya. Kemudian RP untuk fasilitas riset dan inovasi. Ini bentuknya adalah repositori karya ilmiah dari seluruh dunia, kita bisa kumpulkan sehingga bisa digunakan oleh para peneliti. Dan yang kedua adalah untuk akuisisi pengetahuan lokal. Jadi apa yang kita tahu tentang bangsa ini kita bisa kumpulkan di sini. Oke. Nah, ini juga yang sangat penting. Ini khususnya karena ini bicara banyak teman-teman di sini yang dari manajemen, adalah RP pemanfaatan riset dan inovasi. Nah, karena ini urusannya dengan UMKM sama BUMDes. Jadi bagaimana hasil-hasil riset itu bisa dimanfaatkan mulai dari untuk startup, kalau skalanya mungkin belum nasional, atau UMKM, langsung ada tadi contohnya tadi bidang paten yang di Kalengkan, tadi kan sebenarnya bisa untuk UMKM misalnya. Itu dari sisi teknologinya, tapi juga bisa juga dari bagaimana UMKM itu melakukan packaging yang menarik, bagaimana jualan dan sebagainya. Ini adalah ada di sana ada RP pemanfaatan riset dan inovasi, karena dia pemanfaatan jadi sudah jadi, inovasinya sudah jadi, tinggal bagaimana sekarang inovasi itu dijual. Nah ini perlu yang jual itu saja adalah UMKM, BUMDes, dan yang lain-lain. Yang jual bukan BRIN. BRIN tugasnya adalah sampai inovasi barang jadi, ketika diproduksi dan dijual, itu diserahkan ke dunia swasta, ya, dunia usaha. Salah satunya adalah, kalau ini adalah untuk UMKM, targetnya tahun 2022 itu ada 500 UMKM dan BUMDes. Nah, ini terbuka ini ada 500 UMKM yang akan didukung oleh BRIN untuk pemanfaatan riset dan inovasi. Nah, kemudian ini kalau ini daerah, targetnya ada tahun depan itu ada 50 daerah sudah siap dengan BRIDA-nya. Tahun 2022 nanti BRIDA sudah terbentuk 50 dari 400 sekian kabupaten kota. Kemudian kalau ini khusus keantariksaan, bicara tentang satelit, tentang roket, dan sebagainya, ya Indonesia ini dulu negara yang terkenal meluncurkan satelit pertama. Jadi satelit Palapa itu dulu terkenal sekali. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara pertama yang punya satelit. Tapi sekarang tiba-tiba kita menjadi negara yang terbelakang karena nggak punya satelit. Nah, ini perlu penelitian-penelitian di sana. Dan kalau zaman dulu satelit itu ketika meluncur sudah itu hilang. Kalau sekarang kan satelit kan peluncurnya bisa bolak-balik nih. Habis meluncurkan satelit pulang gitu kan. Makanya pakai pesawat ulang-alik gitu ya. Yang juga kayak antaraksana itu adalah drone. Drone atau UAV atau unmanned automated vehicle atau drone. Topnya drone lah namanya ya. Itu kita nggak punya penelitian drone. Kemarin ada di berita di Jawa Tengah katanya ada anak muda yang menemukan drone dipakai untuk nyemprot sawah dan sebagainya. Ini juga jadi penelitian yang menarik ini, karena drone ini bukan sekedar IT di situ. Semua ilmu bisa ada dalam drone tadi. Misalnya kalau IT itu jelas untuk programmingnya, kontrolnya, kemudian elektronik untuk komponen elektroniknya untuk navigasi dan sebagainya, mekanik untuk mesin-mesinnya. Tapi mungkin perlu kimia juga untuk bahan. Bagaimana sih kalau bisa nggak dibuat bahan bakar yang awet gitu ya, ringan tapi jangka panjang misalnya. Nah itu teman-teman kimia yang lebih pakar. Gitu. Jadi kalau jadi nggak hanya pakai minyak saja atau nggak pakai aftur saja, tapi mungkin pakai yang lain misalnya. Kemudian kalau kebumian ini bicara mengenai bawah tanah ya, mulai dari tambang dan yang lain-lain. Kalau teknik ini adalah inovasi-inovasi bidang teknik, mulai dari kendaraan listrik, riset mengenai pengelolaan lingkungan, biomasa menjadi energi. Sekarang jadi tren juga ini, karena sampah ini sudah jadi problem di mana-mana seluruh dunia. Jadi bagaimana sampah itu nol, artinya sampah itu diproses lagi. Yang banyak sekarang kan menjadi kimia dan kemudian jadi listrik ya, atau dari pupuk misalnya. Kemudian bahan bakar aftur tapi nabati. Kita tahu bahwa
BBM itu makin lama makin habis, jadi harus ada energi terbarukan. Jadi kalau sekarang sudah bisa kan diesel yang dipakai nabati ya. Diesel itu bisa dicampur antara solar dengan minyak jarak atau misalnya minyak kelapa. Nah, kemudian risetnya naik lagi nih supaya bisa aftur gitu, tidak hanya diesel saja, tapi sampai aftur dipakai untuk bentuknya nabati. Kemudian di bidang hayati ini misalnya targetnya adalah kita ini ada 40 tumbuhan yang akan musnah. Jadi mungkin dulu ketika kecil kita pernah atau sering makan namanya sawo kecik ya. Sekarang nggak ada lagi loh sawo kecik itu, musnah. Ya artinya sudah berkurang gitu, sudah menjadi endanger. Endanger artinya mungkin kalau di Solo masih ada, kalau nanti ditebang ya hilang gitu. Tapi endanger, jadi berkurang. Kemudian lagi kepel, tahu ya kepel ya? Kepel itu buah yang bijinya itu melintang gitu ya. Kalau mangga kan bijinya tuh sejajar sama badannya, kalau kepel itu melintang. Dan ini dulu hanya dimakan oleh para putri raja, karena apa? Kalau makan kepel itu keringatnya wangi. Nah sekarang kepel itu hampir nggak ada. Belum lagi apa itu? Banyaklah tanaman-tanaman sekarang sudah mulai hilang gitu ya. Nah ini kita harus selamatkan lagi. Karena Indonesia itu negara yang sebenarnya terkenal karena keanekaragaman hayati kita paling banyak. Termasuk di sini restocking dan sebagainya. Oke. Nah, sosial humaniora, nah ini mungkin teman-teman dari manajemen di sini banyak terlibat ya, bagaimana rumah program bidang sosial dan humaniora ini mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya ada di sini. Bisnis gitu ya. Kalau ketenaga nukliran dia fokus mengenai tenaga nuklir, bagaimana kita bisa menggunakan nuklir untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi nuklir itu bukan hanya untuk bom, nuklir itu bisa dipakai untuk pengobatan dan yang lain-lain. Nah ini kita juga banyak ketinggalan. Kemudian ini kesehatan itu bisa dipakai untuk vaksin dan seterusnya ya. Penerapan teknologi itu bagaimana peringatan dini dari bencana, teknologi energi dan sebagainya, ini menjadi ide-ide. Ini masih ide-ide ya, mungkin bisa nanti di usulannya nanti kan dari masing-masing OR itu. Kemudian, nah ini yang agak sekarang lagi tren nih, riset penanganan COVID. Jadi bagaimana mulai dari deteksi non-PCR, karena kalau pakai PCR ini kan hidung kita disogrok-sogrok tiap hari, itu kan lama-lama nanti mekrok gitu. Dulu hidung saya itu mancung, tapi gara-gara seminggu disogrok 3 kali jadi mekrok begini ya. Nah, jadi bagaimana non-PCR? Jadi misalnya kalau anjing saja itu di India itu pakai anjing. Anjing itu bisa mendeteksi kalau orang kena COVID, dia ini kayak mendeteksi apa namanya, narkoba gitu. Makanya itu ide dari Jinos itu kan sebenarnya diambil dari sana. Nah, bisa nggak kita buat seperti itu? Kemarin Jinos itu sayang ya mati karena antara peneliti dengan komersial ini nggak nyambung gitu ya. Jadi penelitinya nggak bisa jualan, akhirnya ya mati. Sayang itu sebetulnya, sangat disayangkan, kan sudah penelitiannya sudah menghabiskan miliaran, tapi karena yang jualan nggak ada, yang tukang ngecap itu nggak ada. Jadi mungkin peneliti itu juga ada yang nanti harus diajari ilmu marketing itu. Marketing itu kan jual benda yang nggak ada jadi laku gitu ya. Bagaimana dengan brosur aja kita bisa jual apartemen, itu kan marketing kan. Barangnya nggak ada, adanya cuma brosur, tapi orang percaya beli gitu. Nah itu yang kurang kita ya. Nah ini deteksi non PCR, bagaimana nanti kalau bisa itu kita punya alat gitu, begitu ada orang COVID itu alat tuh langsung ngasih tahu kita, nah ini jangan deket-deket nih, ini ada COVID nih di sini. Ya. Jadi kemudian ada nih vaksin merah putih ini masih on track, masih vaksin merah putih itu karena salah satu COVID itu diperkirakan tidak akan pernah hilang. Jadi flu yang kita kenal sekarang itu tahun abad ke-18 itu dulu pertama kali muncul flu. Jadi 100 tahun yang lalu itu ada penyakit namanya flu dan korbannya 50 juta orang seluruh dunia meninggal gara-gara flu. Tapi sekarang flu masih ada, cuma tidak mematikan. Kita masih, jadi kalau sekarang ada teman kita meninggal, kenapa? Flu. Masa flu bisa meninggal sih? Nanti 10 tahun yang akan datang, ada seorang anak cerita, kakek saya meninggal karena COVID. Masa COVID bisa meninggal ya? Karena nanti COVID itu jadi biasa saja. Nah, karena itu perlu vaksin. Kita perlu punya vaksin sendiri. Makanya pemerintah membuat vaksin merah putih supaya
Nanti vaksin merah putih itu bukan hanya untuk COVID loh, untuk macam-macam nanti. Supaya kita mandiri dalam penyakit-penyakit mulai dari yang banyak itu kan di Indonesia itu polio ya paling banyak ya. Polio, kemudian ya flu, yang paling banyak flu nomor 1. Kemudian polio dan kemudian ya yang disuntikan pada anak-anak kita itulah yang mulai dari rubella dan seterusnya. Kita semuanya impor. Baik, itu saya kira yang saya sharing dari acara hari ini. Kemudian nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab supaya lebih seru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat menarik sekali nih dari Profesor Marsudi yang sudah memberikan tentang program-program kerja dari BRIN. Saya teringat waktu kuliah dulu, Prof. Pada waktu saya riset gitu kan, British Petroleum itu berani membangun pusat riset tentang energi di Curtin University. Semua fasilitasnya dilengkapi itu. Kemudian riset-risetnya itu kembali ke mereka. Gitu. Jadi itu. Baik, untuk itu saya persilakan kepada audiens yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan Pak Wahyu Sanjaya, tolong dihidupkan mikrofonnya. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa terdengar. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat narasumber dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan saya Wahyu Sanjaya, mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Palembang. Saat ini saya bertugas sebagai anggota DPR RI dari Komisi 2 dan sebelum ini saya bertugas periode lalu di Komisi 6. Kebetulan mitra kerja saya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian yang kerap kali menurut saya membuat blunder tentang pengadaan barang dan jasa terutama terkait masalah garam dan gula. Saya tertarik dengan apa yang Bapak paparkan tadi yang menyatakan bahwasanya di Cina hanya lebih sedikit pabrik gula yang bisa mensuplai seluruh kebutuhan Cina. Sedangkan di Indonesia banyak sekali pabrik gula, akan tetapi kita masih impor. Demikian juga dengan beras dan garam. Yang pertanyaan saya sekarang, apakah mana yang lebih dominan? Pemerintah yang kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, atau iptek yang tidak mendukung, Pak? Karena kalau pengalaman kami dulu, pemerintah itu tidak niat untuk memberikan, mendorong berkembangnya bisnis gula, garam, dan beras. Bukan karena kita tidak mampu memproduksi. Itu saja. Terima kasih. Silakan, Prof. Ada. Ya. Ini dari Bapak anggota Dewan nih luar biasa nih. Langsung wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat. Jadi kebetulan begini, Mas Wahyu, saya di samping di BRIN adalah komisaris di Raja Wali Nusantara. Dulu saya juga tidak tahu tuh kenapa kok gula begitu. Tapi setelah saya dalami, agak menarik. Contohnya gula ya. Pabrik gula kita itu 1 tahun itu hanya beroperasi 120 hari. Jadi bayangkan 365 hari, pabrik-pabrik gula kita rata-rata itu hanya giling itu 120 hari. Nah kenapa hanya 120 hari? Karena tebunya nggak ada. Kenapa tebunya nggak ada? Karena petani nggak mau nanam tebu. Nah gitu. Kenapa petani nggak mau nanam tebu? Ini kayak lingkaran setan itu ya, karena ya macam-macam lah gitu. Yang kedua adalah pabrik gula kita mesinnya sudah tua-tua. Sehingga rendemen itu adalah persentase jumlah gula dibandingkan jumlah tebu. Itu rata-rata pabrik gula kita hanya 6%. Di Tiongkok itu rendemen rata-ratanya 18%. Jadi kalau kita ini mungkin karena mesinnya sudah tua, sehingga ketika digiling itu lebih banyak yang keluar jadi sampah. Jadi mungkin perlu juga menurut saya investasi ulang di dalam mesin-mesin ini. Tapi mesin saja sekali tidak cukup karena tadi problemnya yang lain adalah tebunya juga kurang. Nah, tebu kurang karena minat petani untuk menanam tebu juga makin turun. Nah, ini jadi kayak lingkaran setan ini. Nah, apa yang kira-kira apa penyebabnya? Apakah polisi dari pemerintah atau yang tidak berpihak atau tidak? Menurut saya itu
polisi pemerintah impor gula itu bukan tidak berubah, karena kalau tidak impor gulanya nggak ada. Sementara industri itu butuh gula. Nggak mungkin kan industri kue dan sebagainya itu mati, tutup gara-gara gulanya nggak ada. Jadi memang impor itu harus terpaksa dilakukan karena memang kebutuhan gula tidak cukup. Nah, tidak cukup tadi karena tadi faktor-faktor tadi. Nah, mungkin dengan adanya teknologi baru itu mungkin bisa nanti meningkatkan produktivitas dari gula ini. Misalnya tadi bagaimana tetes bisa diolah lagi, ternyata bisa jadi gula yang sehat, jadi brown sugar yang sehat. Kemudian barangkali kalau kita itu sampah tebu itu, kalau tebu habis kita makan kan ada apa namanya itu, kalau orang Jawa nyebutnya sepah itu ya, apa namanya, sisa-sisa tebu itu ya. Itu kalau sisa-sisa tebu yang digiling di Cina itu di briket, dijadikan bahan bakar. Kalau kita dibiarkan jadi sampah gitu. Nah, ini juga, tapi itu nggak ada kaitannya dengan produktivitas gula. Tapi bagaimana kita ini sains dan teknologi kita itu tidak mensupport hal-hal tersebut. Nah, sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan, jadi mulai ada beberapa inovasi, misalnya di pabrik gula Raja Wali 1 yang di Sidoarjo itu, tetes itu sudah mulai diolah jadi brown sugar, tapi karena baru jadi belum hebat lah kira-kira gitu. Kemudian di beberapa yang lain sudah mulai ampas tebu itu mulai diproses juga untuk bahan bakar, tapi ini baru eksperimen juga. Nah, tapi intinya adalah memang kalau gula itu memang harus diimpor karena kebutuhannya nggak cukup. Karena pabrik kita hanya giling sebentar tadi. Nah, kalau masalah garam agak menarik lagi, beda lagi. Garam itu, karena kita garam laut, teknologi yang ada itu sangat tradisional. Jadi laut dibendung, kemudian dijemur pakai matahari, lama-lama kering jadi garam gitu. Sementara kalau di Australia itu garam itu tinggal dikeruk aja pakai ekskavator. Karena garamnya tambang. Karena sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu. Jadi memang kekayaan alam. Nah, ongkos untuk ngeruk itu kira-kira hanya 1/10 daripada garam biasa yang kita jemur. Karena kalau garam tinggal ngeruk murah. Nah, sekarang perlu apa? Diperlukan teknologi. Mungkin teman-teman dari kimia ini bisa tahu bagaimana caranya mempercepat proses itu agar proses pengeringan air lautnya lebih cepat, garamnya kualitasnya lebih bersih, sehingga cost of production-nya turun dari, saya lupa itu sekitar 1.200 kalau nggak salah per apa gitu, turun menjadi paling tidak separuhnya itu, maka kita mulai bisa kompetitif. Nah, jadi kalau garam itu masalahnya bukan ketidakcukupan, tapi karena produk kita nggak kompetitif. Nah, kalau dunia usaha kan mikirnya cari yang murah adalah garam impor, gitu. Jadi ini mentalitas bangsa juga. Tapi kalau kembali teknologi itu bisa mendukung itu. Kemudian padi. Nah, ini padi ini juga menarik. Kebetulan karena RNI ini salah satunya adalah anak usaha kita adalah benih. Waktu 2 tahun yang lalu saya ke Tiongkok, itu di sana itu ada bibit padi yang, kalau padi kita kan tingginya rata-rata 30 cm, ya paling tinggi 0,5 meter. Di sana itu padi itu tingginya 2 meter. Karena tingginya 2 meter, berarti bulir padinya jauh lebih banyak. Sehingga apa yang terjadi, kalau di sawah-sawah kita itu produktivitas per hektarnya hanya 6 ton paling banyak, ya rata-rata 5 sampai 6 ton per hektar. Di sana itu bisa sampai 18 ton per hektar, karena tinggi padinya itu 2 meter. Nah, itu bibit itu yang tadi saya bilang mestinya itu kita punya inovasi. Nggak usah invensi lah, kita tinggal datang ke sana, kita contek aja, atau kita dengan G2G kita minta bibitnya itu, kemudian kita kembangkan di Indonesia supaya cocok dengan iklim Indonesia, karena kan belum tentu bibit tadi cocok untuk iklim Indonesia, belum tentu cocok untuk tanah Indonesia. Nah, itu perlu ada inovasi di sana, dilakukan oleh lembaga-lembaga riset untuk melakukan adjustment terhadap bibit tersebut, sehingga dihasilkan bibit yang tingginya sama 2 meter, tapi produksinya cocok untuk tanah Indonesia. Nah, itu perlu bantuan teknologi. Nah, kenapa harus impor? Karena memang kembali tidak cukup gitu. Nah, cuman yang jadi masalah itu yang sering terjadi, kenapa kisruh itu karena impor itu datang pada waktu panen. Nah, jadi timing sebetulnya masalahnya. Bukan masalah volume. Kalau volume memang kita tidak mau kita masih perlu impor. Paling tidak kita belum bisa swasembada karena belum bisa mencukupi sendiri. Hanya mungkin waktunya harus diatur, misalnya di Kementerian Perdagangan itu waktunya diatur jangan pas panen gitu. Yang terjadi sekarang impor beras terjadi pas lagi panen raya, ya harganya jatuh gitu. Harusnya kan impor itu datang pas waktu paceklik misalnya.
Nah ini perlu mungkin Mas Wahyu sebagai wakil rakyat menyuarakan pengaturan timing ini supaya kalau di keuangan itu kan ada cash flow ya. Kalau ini mungkin ada good flow gitu yang teratur, jadi nggak sampai terjadi pada satu saat itu kekurangan, kemudian pada satu lagi kelebihan, tapi rata itu pasokannya. Itu mungkin dari saya, Mas. Izin sedikit lagi, silakan. Jadi memang saya itu sebenarnya sedih. Dari kemarin itu permasalahan ini kayak lingkaran setan. Pada saat kenapa disampaikan tadi petani tidak ada minat untuk menanam. Petani itu tidak akan minat menanam karena pada saat panen keran impor itu dibuka. Nah, selalu menjadi pertanyaan kenapa impor gula itu dibuka pada saat mereka akan panen sehingga harga bibit giling itu menjadi turun. Nah, begitu keran dibuka, tebunya gula masuk dengan alasan gula rafinasi, gula industri, akhirnya sampai juga ke pasar. Itu yang terjadi terus-menerus kan. Itu terjadi dan berkali-kali. Akhirnya kemampuan perusahaan gula kita tuh semakin tidak mampu untuk bersaing. Saya ingat di tahun 2014, pertama kali saya menjabat. Itu dari Komisi 6 memberikan penyertaan modal negara ke PTPN kalau tidak salah itu sekitar 300 miliar untuk peremajaan alat giling punya PTPN. Alhamdulillah setelah 5 tahun kelihatannya ruginya malah bertambah, itu kita juga bingung kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi memang saya tuh melihat berharap sebenarnya dengan BRIN ini mendorong pemerintah itu masalah kebijakan, karena kebijakan ini sering sekali tidak berpihak kepada pelaku industri. Demikian itu juga terberas, begitu juga garam, begitu juga dengan besi. Besi itu sebagai gambaran produk Krakatau Steel dan produk BUMN satu lagi yang membuat roda kereta itu di Indonesia lebih mahal daripada produk Cina. Terus kita bilang, oh Cina harganya bagus, teknologinya baik, labor cost-nya murah. Begitu masuk ke Amerika, harga kita lebih murah daripada produk besi Cina. Nah, menjadi tanda tanya kan, kenapa kita bisa lebih mahal di Indonesia dibandingkan kita menjual produk besi kita ke Amerika kan gitu. Kira-kira seperti itulah kira-kiranya, Prof. Saya berharap dalam hal ini semua dari kita juga bersuara sama bahwasanya perlu juga kebijakan pemerintah yang memang dalam real berpihak kepada pelaku industri. Karena kalau soal membuat aturan itu biasanya pemerintah itu setuju, tapi bagian tanggung jawab, itu mulai lari, Prof. Saya kemarin pernah jadi pansus kewirausahaan, akhirnya tidak bisa selesai karena begitu siapa yang bertanggung jawab terhadap wirausaha pemula, tidak ada yang mau tanggung jawab. Itulah kira-kira. Saya rasa demikian respon dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi luar biasa memang ya tadi nggak mau tanggung jawab, maunya tanggung menjawab aja. Tapi betul sekali ya disampaikan, makanya salah satu yang tadi saya sampaikan tadi BRIN itu adalah science based policy ini yang dulu tidak ada. Dulu itu tidak ada atau sedikit sehingga keputusan itu diambil berdasarkan insting atau berdasarkan lobby-lobby. Ya, siapa-siapa yang punya lobby kuat itulah yang menang gitu. Nah, ke depan BRIN salah satu tugas utamanya dan kebetulan dituliskan di sana adalah science based policy tadi. Jadi semua policy pemerintah itu nanti dasarnya adalah kajian-kajian ilmiah. Sehingga diharapkan nanti tidak terjadi tadi misalnya impor beras terjadi. Memang impor beras itu saya tahu memang harus karena memang kurang. Tapi jangan pas panen gitu ya. Kemudian impor gula yang sampai akhirnya masuk kemana-mana tadi. Ya jangan pas masa giling gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi harus dikurangi. Ini memang tugas, makanya di Undang-Undang 11 mungkin Mas Wahyu karena anggota DPR sangat paham ya. Di sana keterlibatan antara dunia usaha dengan investasi dan inovasi itu menjadi sangat erat, tidak bisa dilepas gitu. Itu saya kira dari saya. Ya, saya rasa diskusi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita beri aplaus kepada Prof. Marsudi yang telah memberikan makalahnya dengan begitu sangat baik. Kami tunggu nanti ada program-program selanjutnya, mungkin dari pihak Universitas Muhammadiyah Palembang ingin mengajukan satu proposal, terutama nanti mungkin peningkatan UMKM, terutama riset PMP-nya mungkin kan, seperti itu, atau
yang lain-lain produk-produk yang akan kami angkat seperti pengalengan tadi, produk-produk UKM yang bisa dikalengkan dan bisa meningkatkan kualitas ekspor sampai ke ekspor. Saya rasa itu saja. Nah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan sosialisasi terkait dengan BRIN, Profesor Marsudi Wahyu Kusworo dan juga moderator kita Bapak Dr. Eko Rento. Dan berikutnya langsung penyerahan sertifikat yang akan diserahkan secara langsung oleh pelaksana dan juga Direktur Program Pasca Sarjana Ibu Dr. Sri Rahayu. Kami persilakan memberikan secara langsung kepada Profesor Marsudi Wahyu Kusworo. Di atas boleh Ibu berkelihatan kameranya, silakan. Terima kasih sekali lagi Profesor Marsudi Wahyu Kusworo, kami persilakan kembali ke tempat Prof. Dan juga Ibu Dr. Sri Rahayu kami persilakan juga kembali ke tempat. Berikutnya sebelum penutup kita akan mengumumkan ini Bapak Ibu yang mendapatkan Best Paper dan juga Best Presenter untuk rangkaian kegiatan Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Syariah 2021. Kita mulai saja ini dari Best Paper-nya. Yang pertama dapat oleh Tri Mulato dari UIN Alauddin Makassar dengan judul Excellent Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. Boleh dipin jika hadir atau masih ada di Zoom. Yang pertama Best Paper Tri Mulato dari UIN Alauddin Makassar. Baik. Berikutnya untuk Best Paper yang kedua, selamat untuk Merinda Cahya Nuria Putri dari Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Isbat Wakaf dalam Perlindungan Hukum Aset Wakaf Tidak Tercatat di Madura. Baik. Berikutnya kita melangkah ke peraih Best Presenter. Untuk presenternya yang pertama ada Muhammad Iqbal dari UIN Raden Fatah Palembang dengan judul Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyibah melalui penguatan integrasi koneksi dalam memajukan ekosistem halal value chain. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk best presenternya ada Arif Rahman Eka Permata dari STBA Bangkalan dengan judulnya Bundataguh.com, konsep pemberdayaan masih melalui sistem kemitraan bisnis Islam berbasis mompreneur di Madura. Itu dia tadi best paper dan juga best presenter untuk rangkaian acara hari ini. Dan nanti bisa menghubungi panitia nanti untuk sertifikatnya ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita akan menutup rangkaian acara ini dengan sambutan dan juga penutupan secara resmi oleh pelaksana dan juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Dr. Sri Rahayu, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sampai pada sore hari ini masih bertahan. Ini ciri-ciri orang yang akan maju ya. Baik mahasiswa yang ada di ruang Zoom, artinya ciri-cirinya akan selesai tepat waktu ya Pak Wahyu dan teman-teman. Salawat dan salam tentunya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa nanti di akhir zaman mendapat syafaatnya. Prof. Marsudi Kusworo yang kami hormati dan Ibu Dr. Iha yang masih bertahan. Kami ucapkan terima kasih atas supportingnya sebagai co-host dan acara ini dapat berlangsung dengan sukses. Namun masih ada kegiatan kita besok adalah kunjungan ke lapangan. Jadi akan kita kumpul kembali nanti di sini pukul 8. Kita akan kunjungan lapangan ke Kabupaten OI. Demikian
kalau ada salah kami mohon maaf dan saya tidak bisa berpantun. Akhir kata saya ucapkan nasrun minallah wa fatun karib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin MC, tolong semua panitia berfoto dulu bersama Prof dan Ibu Dekan. Oh ya, dengan melapaskan hamdalah, untuk kegiatan hari ini saya tutup. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rahayu SEMM telah menutup kegiatan secara resmi dan besok akan dilanjutkan kembali dengan tinjauan lapangan secara langsung yang ada di Kampung Warna-Warni begitu di Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ya. Dan berikutnya kami mohon untuk Bapak Ibu izin berfoto yang masih ada di Aula Kantor Pusat Administrasi Universitas Muhammadiyah Palembang, kami persilakan berfoto. Ya, bersama dengan Profesor Marsudi Wahyu Kusworo. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan selesai sudah untuk rangkaian acara hari ini di Seminar Nasional Ekonomi Bisnis Syariah 2021. Kami mohon maaf untuk segala kurang dan kesalahan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.